Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kehidupan ini kita tidak lepas dengan yang namanya cinta dan benci, sekalipun kita telah berbuat kebaikan. Karena dengki, hasad, gunjing-menggunjing sudah menjadi bahagian daripada kehidupan, sudah menjadi warna kehidupan. Maka kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya omongan orang lain. Jika kita masih sibuk memikirkan apa yang dibicarakan oleh orang lain, apa dari omongan orang lain, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Sebagaimana pepatah mengatakan, ridon nas ghayah la tutrak. Kebahagiaan seluruh manusia tidak akan kita dapati, karena itu adalah hal yang mustahil. Manusia ini unik. Jika kejahatan kita dibicarakan orang lain, kita akan marah. Apalagi kejahatan yang tidak pernah kita lakukan, tetapi orang fitnah kita, maka kita akan lebih marah. Maka hal yang terbaik adalah menahan amarah agar tidak jatuh ke dalam kesalahan. Nabi bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Kita tidak perlu gundah gulana memikirkan omongan orang lain. Karena jika omongan orang lain itu benar, kejahatan yang pernah kita lakukan, maka kita mendapatkan penghapusan dosa. Kenapa? Karena mereka gunjing kita. Jika kejahatan itu tidak benar, itu adalah fitnah. Kita tidak pernah melakukan, tapi mereka tuduhkan kepada kita, itu adalah fitnah. Maka kita dapat penghapusan dosa dan mendapatkan pahala. Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya, wa ainur ridho an kulli aibin kalilah kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Pandangan penuh cinta akan buta terhadap cela, sebagaimana pandangan kebencian akan selalu jeli terhadap kesalahan. Maksudnya apa? Jika seseorang membenci, maka seluruh yang muncul dari orang yang dibenci tersebut akan salah darinya, sekalipun itu benar. Tapi sebaliknya, jika ia mencintai seseorang, maka apapun yang muncul dari orang yang ia cintai itu akan selalu benar menurutnya. Maka yang paling terbaik adalah bersifat netral, tidak terlalu cinta dan tidak terlalu benci. Karena syair mengatakan, Abib habibaka haunan ma'asa antu bighdahu yauman ma. Abagid baghidoka haunan ma'asa antu hibbahu yauman ma. Cintailah seseorang itu sekedarnya saja, mungkin saja di suatu hari kamu paling benci terhadapnya. Dan bencilah seseorang itu dengan sekedarnya saja, karena mungkin suatu hari Anda akan mencintainya. Saya teringat dengan kisah Luqman Al-Hakim ketika ia mengajak anaknya untuk berjalan di suatu pasar. Ayahnya menaiki Luqman Hakim menaiki keledai, sedangkan anaknya menuntun lewat dari suatu pasar. Lalu orang menggunjingnya. Bagaimana mungkin dia menaiki dengan seenaknya saja di atas keledai, sedangkan anaknya menuntun? Sungguh egoislah seorang ayah ini. Mendengar itu Luqman Al-Hakim
turun dan menaikkan anaknya di atas keledai. Apalagi kata orang, oh, si anak ini tak punya adab. Dia membiarkan ayahnya berjalan kaki sedangkan dia enak seenaknya duduk di atas keledai. Sungguh tak punya adab anak ini. Kemudian mendengar itu, Luqman Al-Hakim pun naik berdua di atas keledai bersama anaknya. Lalu orang pun menggunjing. Bagaimana mungkin mereka naik berdua di atas keledai itu? Tidak punya perasaan mereka ini. Hewan segitunya mereka naiki berdua. Lewat dari itu lagi Luqman Al-Hakim turun berdua bersama anaknya. Keledai tanpa ditunggangi. Orang lain berkata, oh, bagaimana orang tua dan anak ini? Mereka tidak menaiki keledai itu. Mereka biarkan keledai untuk ditunggangi, kok tidak dinaiki. Nah, inilah menggambarkan kepada kita, apapun yang kita lakukan tak lepas dari omongan orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Zailani berkata, in aradta sa'atas sadr wa thayyibal qalb, jika engkau ingin menggapai suatu kebahagiaan dan ketenangan, fala tasma' ma yaqulul khalaq, maka jangan kamu dengarkan apa omongan orang lain, wala taltafit ila hadisihim, dan jangan kamu hiraukan komentar mereka. Amma ta'lam, apakah kamu tahu, kum mayarduna an khaliqihim, yang mereka saja tidak ridho kepada penciptaannya, apa yang diberikan oleh Allah mereka tidak ridho. Fakaifa yardu anka, bagaimana mungkin mereka ridho dengan apa yang kamu lakukan? Yang Allah berikan saja mereka tidak ridho, bagaimana mungkin mereka bisa ridho terhadap yang kamu lakukan? Selanjutnya, yang menjadikan omongan kita menjadi bahan omongan adalah disebabkan buruknya prasangka. Karena asal munculnya suatu kejahatan lewat mulut hasad dan dengki itu adalah berburuk sangka. Imam Al-Ghazali mengatakan, fayajibul ihtiraju an su'iz zanni wa an tuhmatil asyrar, dan sepantasnya kita menjauhi berburuk sangka dan menganggap orang lain jahat. Karena jika kita menganggap orang lain jahat, maka itu tidak benar. Jika seseorang sibuk mencari kesalahan orang lain, maka ketahuilah dia melihat seseorang sebagai tetesan dari jiwanya sendiri. Ia melihat seseorang jahat dari kacamata dirinya sendiri yang jahat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya wahai orang-orang yang beriman, jauhi kamulah berburuk sangka, sesungguhnya sebahagian daripada buruk sangka itu adalah dosa. Allah berfirman, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila, dan bersabarlah kamu dengan perkataan orang lain dan tinggalkanlah mereka dengan baik juga. Maka dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari omongan orang lain. Maka kita perlu bersabar dengan orang lain, memaafkannya dan meninggalkan mereka. Tidak perlu sibuk menghiraukan mereka. Lupakan apa kata orang. Teruslah berjalan di atas diri sendiri. Jangan biarkan orang lain mengubah jalan hidup yang telah kamu tentukan. Jadikanlah hatimu bagaikan air di relung lautan yang dalam, ibarat karang yang tegar, tak pernah terguncang walaupun ombak badai saling menerjang. Komentar orang bebas, tetapi jadikan ia sebagai acuan untuk bangkit. Tetapi jangan jadikan dia sebagai alat untuk Anda jatuh dan terpuruk dan tidak bangkit lagi. Mungkin sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Atas lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.